warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil alam wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaku bisunanihi wa adabihi ila yaumil khitam. Amma ba'd. Ashabal fadilah, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatus Sibyan, Ketua Yayasan Kiai Haji Muhammad Saleh Ismail beserta seluruh jajaran para pengurus yayasan yang sangat saya muliakan, Kepala Unit Lembaga di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatus Sibyan Surabaya, Kepala Raudhatul Atfal, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatus Sibyan, Kepala Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel, Madrasah Aliyah Sunan Ampel, beserta para dewan guru yang saya hormati dan saya muliakan, para wali santri, para alumni, para simpatisan, para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam muka tetap kaator kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seteja umat tasih selalu atorok syariatipun. Muka kulolan panjenengan sedaya tasih diparing kesempatan kangge kempal ningali wajahipun Rasulillah benjang teng swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma mereka Jawi napa Madura banyak Madura nah tepak bedegula nah tepak-pak pada Madura nah satu aja serabu muka-muka selalu berkata sarang Allah. Allahumma para tretan yang saya muliakan, dan kula pertama mengajak panjenengan semua yang hadir di majelis ini untuk mendoakan para santriwan, santriwati, siswa, siswi yang pada malam hari ini islameten etasakurin, baik dari Raudhatul Atfal sampai Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan ilmunya ilmu barokah manfaat. Allahumma moga-moga kengingnya ilmu barokah manfaat. Allahumma bentati anak sesoleh. Allahumma anapa para tretan ilmu kak dintoh gambarannya sama dengan uang. Pening obeng nih sakone pokoken paju beda guna ilmu sakone sing penting manfaat lan barokah
nikah beda guna, banyak tapi tidak manfaat sobung guna, korang guna. Panjenengan punya uang cukup 1 lembar, napa boleh gember merah kelubang campur plastik gember mawar ekiba ka ampel depak ka ampel panjenengan haus panjenengan lapar le meliah karemile ngenom napa ada napa sebab panjenengan punya uang sanajana salamber pesena pak aduh sabali ke panjenengan andi obeng tak tanggung obenga sakoper keng tepak rekarin nipon cuman beledek obenga sakoper tas terus panjenengan lapar panjenengan haus panjenengan pelka pesena kene ngangkui napanten kene ngangkui napanten kene ngangkui anapa make banyak pesena tak pa tak najani katang duwike mboten pa ayo ilmu nggih ngoten sedikit ilmu kak dinto pokokon manfaat dan barokah insyaallah ilmu kak dinto bisa ngibe orengak jen mapan ibadana sajen semak kepada Allah subhanahu wa ta'ala jen sae tingkana jen tepak kulina jen bagus kelakona jen sae kata tangkena kenapa ilmuna beda sanajana sakone ilmuna manfaat lan barokah. Lalu nopo seseng diarani ilmu manfaat lan ilmu barokah niku? Napa sekocak ilmu manfaat dan barokah? Matur nuwun. Kunjuane teko. Ajane pundi? Oh, kelopain. Nyaman mon pengajian esor baja beri aing ki esegel nek remase moka. Dereng tanang kula aku emek. Kene mbuk kemelarat sing ditambin dan. Ale pada bae beri kang tak ibu ki. Sampun nggih, matur nuwun nggih. Mangke ditambah kerating daeng hemavitom action. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niku Bu sering angsal pertanyaan. Pertanyaan ini ngoten. Bada orang anyama Ahmad datang ke Hamid. Ahmad itu datang tujuannya ingin pinjam uang. Pingin nyelang duit. Pinten? 1.000, 1 juta. Begitu nyampe Ahmad bilang, "Mit, saya mau pinjam uang 1 juta." Hamid jawab, "Mohon maaf Ahmad, kalau uang saya tidak punya, kalau HP ada." Padahal Ahmad itu bukan mau ngutang HP tapi mau pinjam uang. Cuma Ahmad ngerti bagaimana model polanya Hamid itu, trik-triknya, caranya ngerti. Ya sudah, Ahmad mengikuti aja. Ya wis, gak apa-apa. Gak apa-apa sampean selangno aku HP, aku ngutang HP. Diutangno piro? Diutang aki berapa? 1,5 juta. 1.500.000. Udah langsung tanda tangan kontrak. Yang bertanda tangan di bawah ini nama saya Ahmad menyatakan hutang HP 1,5 juta kepada Hamid akan dibayar 3 bulan berikutnya setelah panen. Sudah tanda tangan. Ini akadnya sah napa mboten? Sah napa mboten? Sah, akad hutang piutang HP. Jelas akadnya. Mari ngoten langsung diselani akad itu dipisah. Masih disuguhi minuman, disuguhi makanan. Mari Ahmad monggo diaturi. Lah yang ada waktu itu kebetulan hanya air putih. Ya diminum sama Ahmad. Air putihnya masih kemasan dalam botol. Iki diaturi banyu putih. Akhirnya banyu ini nopo? Diunjuk, diminum sama Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadnya bilang, "Cia de rasana."
Kula ini kadang-kadang nih ngaji diparingi tuyo petak ngoten kadang-kadang tersinggung. Napa mergo kula lemu dikira kencing manis. Mboten, kula mboten nyuwun wedang jahe, namung kabar. Kenapa? Ada penelitian. Boleh saya sampaikan? Ada penelitian orang ngaji 1 jam sampai 1,5 jam itu energi yang hilang itu 350. Kalori yang terbakar itu di atas 300. Jadi kalau energi yang hilang 350, kalori yang terbakar di atas 300, kemudian yang diminum air putih, maka antara yang masuk dengan yang keluar itu tidak imbang. Maka nata kor gula muara dia. Biar imbang apa yang diminum? Paling tidak susu. Jadi kalau susu itu, nah ini hasil penelitian ya, gula ini minta. Jadi kalau yang diminum susu itu bisa menjadi penggantinya energi yang hilang, atau Pocari Sweat sebagai pengganti ion tubuh yang hilang. Bisa ditambah kerating daeng, hemaviton Epson. Kalau wedang jahe itu manfaatnya apa? Menghilangkan suara yang serak, atau boleh diberi kopi untuk mengurangi kantuk. Kemudian ada yang tanya, kalau air putih fungsinya apa? Mun aing pote seyenom tabun kembung mulai cercer. Karena aing pote ini ke fungsinya untuk napa para atletan? Gini gak boleh. Memperlancar air seni ya nih. Gojok. Pada yang serius ya sekelangkong. Nah, minum sudah, Ahmad minum. Nah, kemudian diberi kue, dimakan. Mau saya contohkan, kula saya beri. Makan. Setelah itu Ahmad pamit. Hamid, saya mau pulang. HP-nya dipegang sama Ahmad. Ini HP ngutang 1 juta. Nah. Akhirnya Hamid bilang, dipanggil, Mat. Iya. Daripada sampian bingung mau jual HP ke orang lain, sudah HP-nya saya beli lagi. Loh, tadi bilang tidak punya uang, sekarang sudah punya uang Hamid. Mau dibeli berapa? 1 juta. Tadi ngutangnya berapa? 1,5 juta. Sudah, dibeli lagi HP-nya dengan akad yang terpisah. Dibeli berapa? 1 juta. Dibeli 1 juta HP-nya. Sudah, ulang Ahmad. Saya ditanya orang, praktek saya nggak nikah. Praktek yang seperti ini apa yang main mabuduk napanten lo mungkin gelu. Saya juga mikir-mikir mau jawab, ngomong mana nu duwe ngocak mabuduk. Ahmad dateng tak otang peseh tapi otang kocak tak mabuduk. Butona nyari PC 1 juta, pulang bawa uang 1 juta, tapi punya hutang 1,5 juta. Akhirnya pula jawab, yang jelas praktek yang seperti ini tak kening kocak membuduk, keng makompo ibi mapiyok. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau hukum kita kembalikan kepada aturan formal normatif dari sisi hukum, praktek yang tadi itu bisa jadi boleh, walaupun dalam sebagian pendapat ulama Syafi'iyah dikategorikan pada kategori bai'ul ainah. Artinya apa? Orang mengutangkan satu barang dengan harga tertentu kemudian dibeli lagi oleh orang yang sama. Artinya akadnya tadi terpisah. Yang pertama hutang piutang HP, kemudian yang kedua jual beli HP, tapi yang menghutangkan ya yang membeli. Cuma kalau kita kembalikan kepada substansi daripada akad dan apa tujuan daripada akad yang sebenarnya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan al-ibratu bil ma'ani wal aghrad la bil mabani wal alfat. Yang harus dijadikan patokan hukum adalah substansi daripada akad, tujuan daripada akad, bukan formalisme ucapan yang diucapkan melalui lisan. Jadi jelas nikah tak kenging dalam pengertian panapa
para tretan, apa yang menjadi ilat keharaman orang membuduk PC? Yang di situ ada istiglal bihajatil ghair, ngalak keuntungan dengan kebutuhan orang lain, gaya nanolong intina di sini tetap terjadi. Kenapa saya ceritakan ini? Maksudnya pula yang mempraktekkan akad-akad seperti ini dan semacamnya yang jelas bukan orang bodoh. Menabi orang bodoh tak kira alik palik ngak nikah. Timun yang bodoh lah jelasan. Kok otang apa sih nama? Iya, kor ngerti. Dermak bubu bulu tekos. 1000 mulai 1500. Beda tak beda? Rangkelangan. Tapi yang mempraktekkan ngak ki puru nikah ki alik palik ngitek beda ibu dina akad. Yang jelas beni orang bodoh, orang pinter keng tak ben. Orang pinter keng tak ben. Neka gambaran dari orang seilmu tak barokah, bentak manfaat. Na'udzu. Kenapa? Ilmu na ekebekal ngakalin orang. Lek malek akad hanya ingin bersembunyi agar dirinya tidak dikatakan sebagai orang yang melanggar hukum, tapi hakikat dan substansi yang dikerjakan sangat bertentangan dengan tujuan ditetapkan dan disyariatkannya hukum. Pancen orang nggak nikah ku aku, katanya Imam Ghazali, selamat, tak kira masuk neraka. Kenapa? Karena tidak melanggar hukum. Cuma orang nggak nikah ku aku, sabek nang yetong atau nggak yober neraka. Jadi dia tidak dimasukkan ke neraka, cuma dimasukkan ke dalam tong, yang tong nggak ekal-ekal neraka. Kenapa? Sebab ketika nang tanggungung, ketika nang bolak banteng, ketika berdekan to etanya aki, Pak, sampian ini sudah ngerti, penter, mak membuduk PC. Dia jawab, saya tak membuduk PC, mau tang HP. Ini bagi. Maka aku pah nuntut ke malaikat kula mak sabek neraka, cering kula tak melanggar hukum. Malaikat ajawab, benteng sabek nang neraka, sabek lemetong. Tapi tong gak cangret ke neraka. Nyelontot dia malah ternyata. Artinya apa-apa? Semakin jika kula ben panjenengan banyak dihadapkan kepada fakta yang demikian. Orang pinter tapi tak bener karena ilmunya tidak barokah dan tidak manfaat. Tak kira nguntung aki kereng sepo. Kira bagi? Tak kira nguntung aki. Aki nikah beni macam lekat yang kereng sepo. Maka mikir ke beuteuna. Kemarin itu di Jember ada wisuda TPQ. Metode Dirosati punya NU. Anak usia 7 tahun setengah sudah dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Umur 5 tahun dia masuk TPQ, 7 tahun setengah selesai menyelesaikan metode Dirosati. Bacaannya bagus, mapan bocah. Dia juga ada sudah pengetahuan dasar tentang agama. Akhirnya di Munakosa diuji di depan publik. Saya juga mendapat bagian untuk mengajukan satu pertanyaan. Akhirnya saya sampaikan satu pertanyaan, tolong jelaskan sifat wajib bagi Nabi dan utusan. Anak itu secara tegas menjawab, ada 3. Oh, mau jawab tenok ya. Akhirnya saya minta, uraikan, siddiq, amanah, tabligh. Loh, kok cuma 3? Iya, karena Fatona sudah ditangkap KPK. Ternyata anak-anak kenik lah ngerti ya, pinter mun tak bener tak nguntung lagi. Gila bagi? Lah bangsa dan negara kita ini semakin para tretan dengan problem yang tidak kunjung selesai, sebetulnya tidak kekurangan orang pintar. Tim-tim kita ini kan mulai tim ekonomi, tim hankam, tim macam-macam, itu sudah banyak para pakar, banyak para ahli. Tapi apa majek melarat sekelima keluar dari krisis multidimensional, sekelima bisa ngangkat harkat dan martabat bangsa Kak Dinto sehingga disegani ben orang lain. Aci orang amapan karena sebanyak nang eden menikah penter keng tak ben, penter keng tak ben. Lah artinya namun penter melolo tapi tak bener, penter keng minteren kecak si tukang ngecak. Saya tak saya yang sepo, saya tak saya. Makanya yang kita harapkan dan kita doakan setuju para santri Kak Dinto ilmunya barokah manfaat. Allahumma agar mereka menjadi orang soleh. Allahumma. Kenapa saya sebetulnya yang dikatakan soleh itu panjenengan kepingin apa betul gak ada putra ingkang soleh terang apa tak terang makanya aja kalau terang pinter tapi terang bener malah jadi yang soleh. Allahumma mun terang deki kalakoh cek kalau guntang terang meloloh
Karena banyak cuma orang terokeng lencelen tak jelenin. Moga-moga sambian semua yang hadir ingin punya anak yang soleh, nanti ekelakoh pengetero eterosaki. Allahumma. Makanya disinggung dalam satu syair, terjun najata falam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabasi ya Rab bibil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Sering orang menginginkan keselamatan, sering orang menginginkan sesuatu tapi tidak pernah menjalani jalan yang seharusnya ditempuh. Kayaknya intretan perahu ini tidak akan pernah berjalan di tempat yang kering. Jadi mun sambian kapitro andi anak sesoleh tore jelenin jelenah, mudah-mudahan semuanya hasil. Allahumma. Mudah-mudahan satajana oleh Allahumma. Para tretan saya sangat kula muljaaki panjenengan asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Di tempat Kak Dinto ada lembaga pendidikan Islam dengan sistem terintegrasi. Kurikulum mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi di sisi lain, Eka beda sistem terintegrasi antara pendidikan formal dengan sistem pesantren. Yang tadi digambarkan kurikulum diniyahnya satu jena Kak Dinto ngalak de pondok pesantren Sido. Apa maksudnya? Lembaga pendidikan ini yang sekarang sangat kita butuhkan. Tadi ketua yayasan sedikit nyinggung bahwa problem utama yang kita hadapi saat semangken, saya membayang-bayangi kekhawatiran orang sepo kuleben panjenengan yang menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang kita rasa kontrolnya kurang kuat, pengawasan kurang kuat, serta penanaman kesadaran keagamaan juga kurang kuat. Dua hal yang membayangi kita. Pertama, keselamatan anak-anak kuleben panjenengan dari pergaulan bebas, dari pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua, keselamatan anak-anak kita dari paham dan aliran yang sesat. Tadi ketua yayasan nyinggung betapa banyak di sekitar kita semangken perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Mulai dari pergaulan yang kurang wajar sampai perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Tawuran, tokaran, mabuk-mabukan, gerombolan, geng-gengan, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ternyata para tretan penyakit Kak Dinto bukan hanya ada di kota besar seperti Surabaya ini, di Jember dan beberapa kota-kota lain, di Kediri. Ini sudah banyak dilakukan penelitian. Ada penelitian yang meneliti tentang perilaku menyimpang yang dilakukan anak-anak usia sekolah. Moga-moga anak kita semuanya selamat. Allahumma. Napa hasil penelitiannya? Anak usia sekolah yang ada di SMP dan SMA, yang rata-rata diteliti Kak Dinto, SMP, SMA, sekir-pengkir ceder, yang tidak termasuk pola pendidikan terintegrasi dengan pesantren atau tidak dikelola oleh lembaga-lembaga yang berbasiskan Islam, utamanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Napa para tretan hasil penelitiannya? Ini dari perilaku menyimpang. Hasil penelitiannya yang kolang, saya hanya mengungkap satu fakta yang dihasilkan oleh teman-teman yang melakukan penelitian ini. Ternyata 97%
anak usia sekolah SMP, SMA itu sudah pernah melihat video porno, paling enggak gambar porno. 90% berarti kalau orang 100 yang tidak itu 3. Lewat apa? Rata-rata lewat HP, karena hampir semua anak sekolah makin pegang HP. Orang tua beli bila anak minta HP, karena mungkin biar memudahkan komunikasi, dan tidak banyak melakukan kontrol sampai sejauh mana anak memanfaatkan HP tersebut, termasuk isinya apa. Kadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya, setelah dibelikan HP tidak ngerti isinya HP itu apa. Kalau dulu orang mau lihat video porno, kasetnya kaset beta tebal, pakai CD masih kelihatan. Kalau sekarang pakai SD card, pakai MMC, pakai micro SD, ini cuma ingat jagung tete sudah bisa berkapasitas 64 GB. Kalau diisi ribuan video sudah masuk di dalamnya. Sementara kula bersambian harus menyadari, anak-anak kita yang masih dalam taraf perkembangan kejiwaan dan kepribadiannya rata-rata punya dua sifat yang cukup kuat. Apa? Yang pertama inquiry, yang kedua imitasi. Apa itu inquiry, Bapak Ibu? Napa? Inquiry napa? Menyandeng majuret fana saron. Napa? Ya bahasanya apa yang belakang jemput barusan, rasa ingin. Tidak kena kenek, rata-rata punya rasa ingin tahu yang tinggi. Makanya kalau sambian andi TV rosak sabe ya dan nak kena kene tek latek pontorot pon malah ngerti. Para rosak malah boleh. Artinya ada rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua kecenderungannya adalah imitasi. Apa itu imitasi? Ibu-ibu, imitasi apa? Palsu itu. Ya kalau yang original artinya asli. Kalau imitasi ya bah dibalik palsu, belum tentu maknanya palsu. Karena beli apa? Beli HP. Nah, kalau di sini jarang. Kalau sambian di Mekah itu mau beli HP, hati-hati. Diterangkan, oh ada asli atau taklidi. Jadi kalau asli original, kalau taklidi itu tiruan. Jadi imitasi, taklidi. Beni palsu tapi teruan. Engki beni aslina teruan. Beni palsu. Teruan. Artinya apa? Nah karena kene nikah andi kecenderungan kuat meniru sikap dan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Kecenderungan. Makanya kalau sudah melihat nak karena nikah renyang lebur pas teronyo pak teronero apa kemudian hasil berikutnya ternyata 93% anak usia sekolah itu sudah pernah ciuman. 93% toman yom siom. Ini yang diteliti Pak. Oleh jadi yang seponi kan mak ngas teteh. Moga-moga putra kula sambian selamat. Allahumma. Dan leres apa yang disampaikan ketua yayasan tadi, 63% itu sudah pernah melakukan hubungan seks before marriage. Kalau dulu waktu Bu Khofifah jadi menteri itu sempat teliti di kota-kota besar 42%. Sekarang sudah lebih 60% anak usia sekolah ini sudah tidak lagi mempersoalkan tak boleh ajege virginitasnya. 63% sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan. Kenapa penyebab para tretan? Faktornya ada dua. Yang pertama kos-kosan, yang kedua jarak yang jauh antara rumah dengan sekolah. Anaknya orang Tenggumung, sekolah ke Surabaya ngalau karena jaraknya jauh. Kantone sorbo jenap.